Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana konfigurasi GRE tunnel di perangkat Cisco ya, yang nantinya akan kita coba gunakan Cisco Packet Tracer untuk simulasinya. Adapun topologinya kurang lebih seperti ini, dan nanti untuk langkah-langkahnya ini sudah saya tuliskan di sebelah kanan. Adapun urutannya nanti kita lakukan basic config terlebih dahulu. Kemudian nanti kita berikan di dalamnya routing dinamis. Kebetulan nanti yang akan kita coba gunakan adalah routing dinamis OSPF. Kemudian baru kita lakukan untuk konfigurasi tunnelingnya. Oke, kita mulai saja untuk konfigurasinya. Pertama kita lakukan basic config terlebih dahulu di setiap perangkat dengan memberikan IP di setiap perangkatnya ini. Kita mulai dari PC yang ada di bawah ini. Berikan IP-nya. Oke, berikutnya untuk yang basic kedua kita berikan IP-nya 192.168.100.3. Oke, setelah PC-nya sudah, kita menuju ke router Magelang. Dimana untuk konfigurasinya kita mulai dengan memberikan IP di interface F00 ya, yang mengarah ke bawah. Kita berikan untuk IP-nya 192.168.100.1 dengan subnet max 124 ya, dan jangan lupa di no shutdown. Oke, berikutnya kita menuju ke interface F0/1 untuk memberikan IP-nya di situ dan melakukan no shutdown ya, atau menghidupkan interface-nya. Oke, untuk routernya sendiri kita coba berikan hostname ya, biar nanti lebih mudah untuk melakukan identifikasi. Kita kasih nama dengan router Magelang ya. Oke, kemudian kita exit. Nah, sementara sudah, kita bisa beralih ke router yang di atasnya. Kita lakukan juga untuk basic config-nya ya, yaitu memberikan IP address di interface F1/0 dengan 20.20.2 dan jangan lupa untuk di no shutdown. Nah, kemudian kita bergeser ke interface serial ya, kita masuk ke interface serial S00, kemudian kita berikan untuk IP address-nya 23.23.1 dan jangan lupa di no shutdown. Oke, berikutnya kita beralih ke router yang di sebelah kanannya ya. Oke, kita berikan untuk interface S10 dengan IP itu nanti 23.23.2 ya, dan di no shutdown pastikan interface-nya sekarang sudah hijau. Kemudian kita beralih ke bawahnya yang mengarah ke router Jakarta. Interface F0/0, IP address-nya kita berikan 30.30.30.2. Oke, no shutdown, kemudian exit, dan kita beralih ke router Jakarta. Nah, di router Jakarta ini kita akan berikan untuk IP-nya yang pertama di interface F0/0 terlebih dahulu. Kemudian kita berikan untuk IP-nya 30.30.1 ya. Baik, kemudian di no shutdown pastikan interface-nya sudah hidup. Kemudian kita beralih ke interface F0/1. Kita berikan IP address-nya 172.16.10.1 ya, 24, kemudian no shutdown. Oke, yang berikutnya kita juga berikan untuk hostname-nya di sini ya, dengan nama Jakarta. Jadi seolah-olah ini routernya yang terpisah antara jarak antara Magelang ke Jakarta.
Oke, berikutnya tinggal kita berikan untuk IP address yang di bawah router Jakarta. Di sini kita berikan IP-nya 172.16.10.2. Jangan lupa untuk subnet max-nya ya, karena dia defaultnya kan kelas B, kita ubah ke kelas C sesuai dengan /24. Kemudian untuk yang PC terakhir, kita juga berikan IP-nya di situ, kita sesuaikan dengan /24 ya, yang artinya nanti subnet max-nya 255.255.255.0. Dan jangan lupa untuk gateway-nya diisikan sesuai dengan IP di router Jakarta. Oke, sudah untuk basic config-nya. Nah, berikutnya kita akan coba melakukan konfigurasi routing dinamis ya, menggunakan OSPF. Kita mulai dari router Magelang. Untuk konfigurasi OSPF sendiri, kita mulai saja router OSPF 10 ya. Kemudian untuk networknya yang nantinya kita advertise itu ada dua. Yang pertama adalah network 20.20.0 dan 192.168.100.0. Oke, kita masukkan networknya, wildcard. Hati-hati untuk memasukkan wildcard ya, karena disesuaikan dengan prefix dari IP yang kita gunakan. Kemudian kita arahkan untuk area 0 karena ini di sini single area. Ini network yang kedua, network 192.168.100.0 dengan wildcardnya 000255 dan areanya 0, enter dan exit. Nah, berikutnya kita beralih ke router atasnya ya, kita konfigurasi juga OSPF di situ. Kita coba router OSPF 10 network, kita advertise yang ke bawah dulu ya, kemudian nanti yang ke atas 20.20.20.0.003 areanya 0. Dan nanti kita tunggu sebentar, akan ada proses yang namanya adjacency, yang artinya antara router atas dengan router Magelang itu sudah saling mengirimkan informasi OSPF routingnya. Nah, ini contohnya. Oke, berikutnya kita advertise juga yang network 2323 ya, network 2323.0.0003 area 0, exit. Oke, selesai. Kemudian kita beralih ke router sebelah kanannya, kita konfigurasi OSPF juga di sini dengan memberikan dua network address yang terhubung ya, router OSPF 10 network. Kita mulai dari ini 23.230.0003 area 0. Kemudian network yang ke bawah, atau sebelumnya kita tunggu dulu untuk proses adjacency-nya. Nah, ini sudah. Kemudian untuk yang berikutnya network yang mengarah ke router Jakarta, dimana untuk IP-nya atau networknya 30.30.0.0003 area 0, exit. Oke, sudah. Kemudian kita kembali ke router Jakarta lagi untuk memberikan routing OSPF di dalamnya. Oke, router OSPF 10 kita aktifkan untuk yang network 30 terlebih dahulu. Network 30.30.30.0.003 area 0. Kemudian kita coba tunggu dulu untuk proses adjacency-nya. Sepertinya agak lama ya. Oke, kita coba lanjutkan dulu, nanti barangkali akan muncul pada saat kita lanjutkan untuk advertise network yang di bawahnya. Oke, kita coba lanjutkan dulu aja ya. Network 172.16.10.0.000.255 area 0. Oke, kita enter. Oke, masih belum muncul juga ya. Oh ya, ini sudah. Sekarang sudah muncul adjacency-nya. Oke, untuk saat ini berarti untuk routing OSPF-nya sudah selesai. Kita akan coba buktikan apakah PC di Magelang sudah bisa connect ke PC yang ada di Jakarta. Kita akan coba lakukan ping dari sini. Kita coba
ping ya, menggunakan command prompt. Kemudian kita tuliskan ping 172.16 berapa tadi ya, 10.2. Kita tunggu, harusnya ini sudah berhasil. Oke ya, replay. Nah, kemudian kita coba lakukan untuk analisis paketnya itu diarahkan kemana. Kita lakukan tracer ya, kemudian arahkan ke alamat IP tujuan, dan setelah kita cek ternyata untuk jalurnya dia masih diarahkan menuju ke internet atau sesuai dengan topologi yang kita berikan routing OSPF di dalamnya, dimana dimulai dari sini ya 20.20.2, kemudian nanti paketnya akan diteruskan ke sini 23.232, dilanjutkan lagi ke 30.31, baru nanti sampai ke tujuan. Nah, dalam hal ini kita akan coba konfigurasi tunneling, dimana nanti untuk paketnya itu tidak harus diarahkan ke internet terlebih dahulu, melainkan langsung melalui jalur tunnelnya ya. Jadi akan lebih singkat paket itu nantinya bisa sampai ke tujuan ya. Oke, kita mulai untuk konfigurasi tunnelingnya dari router Magelang ya. Untuk konfigurasi tunneling sendiri kita mulai dengan membuat interface tunnel ya. Kita mulai interface tunnel, kemudian ID-nya kita tuliskan 0. Berikutnya kita tentukan untuk IP address di interface tunnelnya tadi. Misalkan dalam hal ini 100.101 dengan subnet max 255.252 atau 130 ya. Kemudian kita tentukan untuk tunnel source-nya ya. Tunnel source-nya itu adalah interface ya, di mana terletak di router yang menjadi router Magelang itu tadi ya. Kita tentukan F001, kemudian untuk destination-nya kita arahkan ke IP daripada si router Jakarta, yaitu 30.30.1 ya. Oke, kemudian enter, dan sudah selesai untuk di router Magelang. Kemudian berikutnya kita lanjutkan untuk konfigurasi di router Jakarta. Nah, di router Jakarta ini sama ya konfigurasinya. Nanti kita buat untuk interface tunnelnya terlebih dahulu. Oke, interface tunnel 0, kemudian kita berikan untuk IP address-nya berarti 100.100.2 dengan subnet max 255.252. Kemudian kita tentukan juga untuk tunnel source-nya, dimana untuk source-nya sekarang adalah F00 yang ada di router Jakarta, dan untuk tunnel destination-nya itu adalah IP yang ada di router Magelang, yaitu dalam hal ini adalah 20.20.20.1. Oke, kemudian sudah ya, exit. Nah, langkah yang terakhir adalah setelah tunnelnya ini dibuat, kita lakukan yang namanya basic static routing ya, dimana nanti kita arahkan gateway-nya itu ke interface tunnel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita lakukan static routing dengan cara IP route, kemudian kita buat untuk destination network-nya 172.16.10.0 ya. Kemudian untuk subnet max-nya 255.0, dan gateway-nya ini jangan sampai salah, yaitu diarahkan ke sini ke interface tunnelnya 100.100.2. Oke, berikutnya di router Jakarta juga sama, kita buat untuk static routingnya IP route, kemudian network destination-nya berarti yang ada di Magelang 192.168.100.0. Oke, kemudian subnet max-nya 255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya kita arahkan ke interface tunnel ya, atau IP di interface tunnelnya 100.1 exit, dan sudah selesai. Nah, sekarang waktunya untuk kita coba melakukan pengujian. Kita coba lakukan dan ping terlebih dahulu ya, untuk memastikan bahwa koneksinya masih tetap berjalan dengan cara ping ke 172.16.10.2. Oke, kita tunggu, harusnya masih tetap bisa berjalan. Oke, sudah replay. Kita
coba lakukan ping lagi. Nah, setelah dipastikan berhasil, baru kita lakukan tracer atau memastikan jalurnya itu tidak lagi menggunakan jalur internet. Nah, ini sudah dia melalui 100.1 yang ini, kemudian dia akan dilewatkan ke interface tunnelnya 100.2 itu yang di sini tadi, dan terakhir baru sampai ke destinationnya atau yang ini. Nah, oke, mungkin itu konfigurasi GRE tunnel ya, semoga bisa dipahami.